Bayangkan seorang ibu, tubuhnya lelah, matanya sembab, tangannya kapalan karena mencuci pakaian orang lain. Tapi setiap malam, tepat jam 3 pagi, ia bangun. Bukan untuk berjualan, bukan untuk istirahat, tapi untuk sujud. Tak ada yang tahu isi doanya. Tapi di balik dinding rumah kontrakan itu, ia hanya berkata, "Ya Allah, cukupkanlah aku, agar anak-anakku tidak menangis karena lapar lagi." Dan malam itu, langit membuka pintunya. Rezeki yang tak pernah ia duga datang satu persatu. Inilah kisah nyata tentang seorang ibu yang mengguncang takdir keluarganya lewat tahajud. Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Namanya Bu Sarifah, usia 48 tahun. Seorang janda dengan 3 anak yang masih sekolah, tinggal di rumah kontrakan kecil di sudut gang sempit kota Bekasi. Suaminya wafat 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja. Sejak itu, dunia seperti menutup semua pintu. Hari-harinya diisi dengan pekerjaan mencuci pakaian tetangga dan berjualan gorengan keliling. Penghasilannya hanya cukup untuk sekadar makan. Bahkan seringkali, ia harus berbohong pada anak-anaknya dengan berkata, "Ibu sudah makan di rumah Bu Lilis tadi." Padahal perutnya sudah keroncongan sejak pagi. Namun, ada satu kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan, bangun di sepertiga malam setiap malam, tanpa diminta, tanpa ditunggu siapapun. Bu Sarifah bangkit, berwudhu, dan bersujud. Meski tubuhnya lelah, punggungnya nyeri, dan air matanya tak terbendung lagi. "Ya Allah, aku bukan minta kaya. Aku cuma minta rezeki yang halal dan cukup, untuk bisa lihat anak-anakku tetap sekolah dan gak kelaparan." Tak ada yang tahu sujud itu. Tak ada yang pernah melihat. Tapi langit tahu. Dan Allah tahu sampai malam itu, doa Bu Sarifah mulai mengetuk pintu rezeki yang selama ini tertutup rapat. Pagi itu langit mendung. Bu Sarifah baru saja selesai menyetrika baju pelanggan. Tangannya gemetar, matanya sembab karena semalam hanya tidur 1 jam setelah tahajud. Tapi ia tetap berdiri, menyiapkan sarapan sederhana. Nasi sisa semalam dan telur dadar yang dibagi untuk 3 anaknya. Anaknya yang paling kecil, Naya, sempat berkata pelan sambil menahan lapar, "Bu, kalau nanti ibu jualan gorengan lagi, bisa nggak kita beli susu?" "Udah 2 minggu Naya nggak minum susu." Bu Sarifah tersenyum, menunduk. "Insyaallah ya, Nak. Kalau Allah izinkan, kita beli susu nanti." Tapi dalam hatinya, ia tahu, uang di dompet hanya cukup untuk beli minyak goreng dan seplastik tepung. Bahkan itu pun harus berutang dulu ke warung Bu Ririn. Hari itu, saat mendorong gerobak gorengannya di tengah gerimis, ia merasa tubuhnya benar-benar lelah. Tapi langkahnya tetap terus, menyusuri perkampungan, memanggil gorengan, pisang, tahu, tempe. Namun penjual gorengan bukan satu-satunya di sana. Banyak pesaing. Banyak yang lebih muda, lebih kuat. Dagangannya hanya laku setengah. Sisanya ia bawa pulang. Dan malam harinya, ia kembali sujud, di waktu yang sama, jam 3 lebih sedikit. Tapi malam itu, berbeda. Ada desakan dalam hatinya, seolah ada suara kecil yang memintanya untuk berdoa lebih dalam, lebih yakin, lebih jujur. "Ya Allah, Engkau tahu aku lelah. Tapi aku tetap percaya. Aku hanya ingin anak-anakku tidak merasa seperti orang miskin selamanya. Jika rezekiku harus datang dari arah yang tak aku duga, maka datanglah. Hari ini, aku sudah tak punya apa-apa lagi." Lalu ia diam, dan hanya menangis.
Keesokan harinya, saat ia sedang mencuci baju di rumah Bu Lilis, tiba-tiba ada seorang tamu yang datang. Seorang wanita berpenampilan rapi, mengenakan blazer dan sepatu hak. "Permisi Bu, saya cari Bu Sarifah ya?" Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Aini, relawan dari lembaga sosial yang baru pindah ke wilayah tersebut. Mereka sedang mencari ibu-ibu tangguh untuk dilatih usaha rumahan. "Kami lihat Ibu aktif dan ulet. Kami ingin ajak Ibu ikut pelatihan pembuatan frozen food. Nanti kami bantu jualkan juga lewat online. Semua gratis, bahkan Ibu dapat modal awal." Bu Sarifah tertegun. Saya hanya ibu tukang cuci." "Justru itu, Bu. Kami cari yang kuat, bukan yang sempurna." Air mata menggenang di mata Bu Sarifah. Tak terucap apapun. Dalam hatinya, ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini jawaban dari langit. Dari doa yang ia bisikkan saat dunia tidur. Hari itu, setelah pulang dari rumah Bu Lilis, Bu Sarifah berjalan tanpa banyak kata. Wajahnya terlihat kaget, gembira, sekaligus bingung. Tangannya menggenggam brosur kecil bertuliskan, "Program pelatihan UMKM perempuan mandiri, gratis, modal usaha awal." Ia menatapnya lekat-lekat, seolah tak percaya. Dalam hati, ia hanya bisa berbisik, "Ya Allah, benarkah ini jalan dari MU?" Esok harinya, ia resmi mengikuti pelatihan. Di ruang aula kecil yang diisi 12 perempuan lain, Bu Sarifah duduk paling depan. Ia belajar cara membuat risoles beku, donat, dan ayam bumbu ungkap. Tangannya memang tak lincah, tapi semangatnya menyala. Beberapa peserta bahkan heran melihat semangatnya yang melebihi ibu-ibu muda lainnya. "Ibu semangat banget, padahal bawa anak 3, ujar salah satu peserta. Bu Sarifah hanya tersenyum dan menjawab lirih, "Kalau bukan demi mereka, saya bisa apa lagi, Bu?" 1 minggu berlalu. Usaha rumahan Bu Sarifah resmi dimulai. Ia mulai memproduksi ayam ungkep dan risoles untuk dijual secara online. Awalnya ia tak mengerti cara pakai HP Android pemberian lembaga. Tapi ada seorang relawan muda bernama Dika yang membantunya. "Bu, nanti saya bantu foto produknya ya. Saya upload di Instagram dan Marketplace." Tak disangka, dalam 2 hari, 10 paket risolesnya laku terjual. Minggu kedua, penjualannya naik 2 kali lipat. Bahkan ada pemilik warung kopi yang memesan risolesnya secara rutin. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 bulan terakhir, Bu Sarifah bisa membeli susu untuk Naya tanpa harus memilih antara beli susu atau bayar utang. Saat Naya memeluk kotak susu itu dan berkata, "Bu, ini buat aku ya beneran." Bu Sarifah tak kuasa menahan air mata. Ia memeluk anaknya, menunduk, dan hanya bisa berbisik, "Iya, Nak. Allah yang beliin buat kamu." Malam harinya, saat orang-orang tertidur lelap dan dunia kembali sunyi, Bu Sarifah membentangkan sajadah seperti biasa. Tapi malam itu berbeda. Ia sujud. Tapi bukan lagi dengan keluhan atau tangisan. Melainkan dengan rasa syukur yang begitu dalam. "Ya Allah, Engkau beneran dengar hamba MU yang hina ini. Terima kasih. Engkau beri aku jalan. Walau aku nggak punya siapa-siapa, ternyata Engkau cukupkan segalanya." Sujudnya malam itu adalah sujud penuh harapan yang kini berubah menjadi keyakinan. Sebab ia tahu, ketika manusia menutup pintu, Allah akan membuka jendela yang lebih luas. Hari-hari Bu Sarifah kini berubah. Bukan lagi berjalan keliling membawa gorengan dalam gerimis, tapi duduk di dapur mungilnya, membungkus pesanan ayam ungkep dan risoles yang kini mulai ramai dipesan. Anak-anaknya juga ikut membantu. Fajar, anak sulungnya yang duduk di kelas 3 SMP, kini belajar membuat desain label sederhana lewat HP. Naya dan Rafif, adik-adiknya, membantu mengelap bungkus plastik dan menyiapkan stiker sederhana bertuliskan, "Bu Sarifah Frozen Food buatan Ibu, rasa rumah." Tak ada satupun yang mewah. Tapi kehangatan memenuhi rumah itu, bukan karena harta, melainkan karena harapan yang kembali hidup. Suatu pagi, datang tamu yang tak terduga. Seorang pria berkacamata, mengenakan kemeja batik, dan membawa kamera kecil. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari salah satu media lokal.
Kami dengar dari relawan bahwa ibu salah satu peserta pelatihan yang paling aktif. Kami ingin mengangkat cerita ibu sebagai inspirasi. Awalnya Bu Sarifah malu. Ia tak terbiasa bicara di depan kamera. Tapi relawan muda, Dika, meyakinkannya. Bu, ini bukan soal ibu terkenal, ini soal cerita ibu bisa jadi penyemangat ibu-ibu lain yang mungkin sedang merasa putus asa. Akhirnya, dengan suara pelan dan mata berkaca-kaca, Bu Sarifah berkata di depan kamera, "Dulu saya pernah berdoa sambil nangis, minta Allah cukupkan makan anak-anak saya. Tapi ternyata Allah bukan cuma cukupkan. Allah bukakan jalan, kasih teman, kasih usaha, dan bahkan kasih saya kekuatan yang gak pernah saya kira saya punya." 3 hari setelah video itu tayang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Puluhan pesanan datang lewat DM Instagram. Bahkan ada pemilik kantin di sekolah swasta yang mengajak kerja sama tetap. Dan yang lebih mengejutkan, ada pengusaha catering besar dari Depok yang tertarik memborong ayam ungkep buatannya untuk dijual kembali. Bu Sarifah, saya bisa bantu-bantu produksi besar kalau ibu sanggup. Kita bisa bagi hasil. Tapi saya minta satu hal, rasa dan ketulusan ibu jangan hilang ya, kata pengusaha itu. Bu Sarifah hanya tertunduk, matanya berkaca. Dalam hatinya, ia berkata, "Ya Allah, ini lebih dari yang pernah aku minta." Malam itu, di sepertiga malam seperti biasa, ia kembali bangun. Tapi kini, sujudnya bukan lagi tentang meminta. Sujudnya adalah bentuk syukur yang tak berhenti mengalir. Ya Allah, mungkin aku tak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Tapi aku tahu, Engkau tak pernah tidur. Engkau lihat air mataku. Dan kini, Engkau balas semuanya. Ia menangis dalam sujud. Tapi kini bukan tangis lelah, melainkan tangis rasa cukup. Rasa dihargai. Rasa dicintai oleh Sang Maha Penyayang. Hari demi hari berlalu. Usaha kecil Bu Sarifah kini berkembang lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Rumah kontrakan sempit itu berubah fungsi. Separuh jadi dapur produksi, separuh lagi tetap jadi ruang keluarga. Anak-anaknya tumbuh dengan wajah yang lebih ceria. Tak ada lagi tangis kelaparan di pagi hari. Fajar, anak sulungnya, kini mulai belajar bisnis. Ia menawarkan produk ibunya ke warung sekitar dan sekolah tempat ia belajar. Kadang ia juga membantu membuat video singkat untuk diposting di media sosial. Salah satu unggahan video sederhana tentang kisah ibu penjual risoles yang bangun setiap malam untuk tahajud dan kerja keras demi anak-anaknya ternyata viral. Ribuan orang membagikan. Ratusan pesan masuk dari orang-orang yang tak dikenal. Ada yang bilang kisahnya menyentuh, ada yang ingin memesan produk, bahkan ada yang hanya ingin mengirim bantuan diam-diam. "Bu, saya baca cerita ibu dan saya nangis. Ini ada sedikit rezeki dari saya. Mohon jangan ditolak. Saya ingin pesan 50 kotak buat acara pengajian. Tapi lebih dari itu, saya ingin anak-anak saya belajar dari ketulusan ibu." Bu Sarifah tertegun. Dunia yang dulu begitu sunyi untuknya, kini mulai menengok. Tapi ia tahu satu hal. Semua ini bukan karena ia hebat, tapi karena Allah telah menyentuh langit lewat sujudnya. Dan di malam-malam itu, ia terus menjaga sujudnya. Walau lelah, walau dagangan makin banyak, walau uang sudah mulai terasa cukup, ia tetap bangun di jam 3 pagi. Tak pernah ia lewatkan. Sebab ia tahu, yang membuat rezeki datang bukan semata produk atau promosi, tapi karena Allah telah membuka langitnya saat ia bersujud dalam keheningan. Hingga suatu malam, Bu Sarifah sujud lebih lama dari biasanya. Ia tak meminta apa-apa. Ia hanya berbisik, "Ya Allah, sekarang aku sudah bisa belikan sepatu sekolah untuk Rafif, bisa kasih susu untuk Naya, dan Fajar tak lagi harus membantu cuci piring tetangga. Tapi izinkan aku terus sujud, karena bukan rezeki yang paling indah, tapi Engkau yang menjawab doa-doaku itu, itulah kebahagiaan sebenarnya." Dan malam itu, langit menjadi saksi bahwa seorang ibu, dengan segala keterbatasannya, mampu mengubah nasib anak-anaknya hanya dengan air mata, keikhlasan, dan sujud yang tak pernah ia tinggalkan. Sahabat, mungkin saat ini kamu sedang di titik lelah,
nyaris menyerah. Tapi ingatlah, doa yang tak pernah terdengar oleh manusia, tetap sampai ke langit, jika kau kirim dalam sujud. Bangkitlah walau tubuh letih. Sujudlah walau hanya 5 menit. Karena bisa jadi, satu sujud di jam 3 pagi, adalah awal dari rezeki yang mengubah seluruh hidupmu. Tulis di komentar, saya siap bangun dan sujud malam ini. Dan jangan lupa subscribe channel Ryan Entertainment, agar lebih banyak kisah seperti ini bisa menguatkan kita semua.